Lantas bagaimana perkembangan terbaru penanganan banjir di Sumatera? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda yang saat ini berada di Sibolga. Selamat siang Adi. Adi, bagaimanakah kondisi warga terdampak banjir dan sejauh ini bantuan apakah sudah merata diterima oleh para pengungsi ataupun para korban di sana dan adakah kendala distribusi yang dialami? Iya, selamat siang Freddy. Betul sekali, hari ini merupakan hari ke-13 pasca banjir dan juga tanah longsor yang melanda di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Sibolga, tempat kami melaporkan saat ini. Terkait dengan bantuan sendiri, Freddy, memang dari kemarin hingga saat ini kami memantau banyak sekali desa-desa yang masih terisolir karena akses jalan masih putus. Bahkan beberapa desa seperti kemarin Desa Siaporas, kemudian Desa Lopian, Kecamatan Tuka, Desa Tanah Bolon, ini bantuannya cukup minim sekali karena kalau kita berbicara soal bantuan ya di Desa Siaporas ini ada dua jalan utama yang menghubungkan inti putus, dan saat ini sendiri Freddy, kondisi hujan cukup deras sekali melanda sebetulnya sejak kemarin malam. Ini membuat beberapa hal harus diperhatikan kembali karena di beberapa titik seperti tempat kami melaporkan, tepatnya di Kelurahan Aek Manis di Kota Sibolga ini, satu korban masih belum ditemukan. Setidaknya ada 43 korban tertimbun, 42 lainnya sudah dievakuasi. Satu korban ini masih tertimbun di runtuhan longsoran yang ada di Kelurahan Aek Manis ini. Tadi kami juga sempat melakukan pantauan udara melalui kamera drone. Ini betapa masifnya begitu ya, karena info yang kami dapatkan ini ada setidaknya 55 rumah rusak di Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga ini yang tertimbun longsor yang terjadi pada Selasa minggu lalu. Ini artinya sudah hari ke-13. Ini menurutnya adalah suatu hal yang tidak biasa terjadi tanah longsor di desa mereka, tepatnya di Kelurahan Aek Manis ini. Karena sebelumnya longsor-longsor sebesar ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi memang untuk Manis ini sebanyak 43 korban meninggal dunia, satu diantaranya belum terevakuasi. Tadi kami juga sempat melihat beberapa keluarga begitu ya yang kemudian menengok rumah mereka ataupun kondisi rumah mereka. Bahkan tadi ada satu keluarga yang kemudian masih terus mencari salah seorang anggota keluarganya yang masih tertimbun hingga saat ini di longsoran batu ataupun tanah yang ada di Kelurahan Aek Manis ini. Sementara untuk bantuan tadi kami juga sempat berbincang dengan warga begitu ya, walaupun bantuan bahkan eskavator untuk di Kelurahan Aek Manis ini hanya satu. Ini untuk menghandle luasnya longsoran yang ada di Kelurahan Aek Manis ini, sehingga satu eskavator ini dirasa kurang. Bahkan masih ada satu warga lagi yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Tadi kami juga sempat berbincang, Freddy, sebetulnya apa keluhan mereka. Apa keluhan mereka terhadap proses penanganan bencana ini. Mereka menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lamban, kemudian menyepelekan terhadap bencana yang terjadi di tempat mereka tinggal. Karena kita tahu bahwa di Kota Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, ini luasan area yang terdampak cukup besar, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Karena untuk di Kota Sibolga ini, tempat kami melaporkan, ini memang masih ada beberapa titik, dan untuk cuaca sendiri ini seringkali dilanda hujan deras. Bahkan semalam ini hujan deras terjadi sejak selepas maghrib ya hingga lepas malam hari atau dini hari, ini masih terus terjadi karena cuaca juga cukup berubah-ubah, kadang panas, kemudian siang menjelang sore ini kadang hujan deras seperti yang saat ini terjadi. Dan untuk kondisi tanah ini juga masih labil. Di beberapa titik bahkan di Tapanuli Tengah seperti misalnya di Kecamatan Tuka ini, bahkan tinggi lumpur itu masih cukup tinggi. Ini menandakan bahwa sebetulnya banjir yang terjadi kemarin tingginya cukup tinggi sekali, bahkan mencapai lebih dari 2 meter. Hal inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah, karena mayoritas masyarakat di sini mengaku, yang kami temui dan desa-desa yang kami kunjungi mengaku bahwa bantuan ini masih sangat minim. Apalagi ditambah dengan masih adanya potensi longsor susulan ataupun banjir bandang susulan, mengingat curah hujan yang cukup tinggi. Bahkan di tempat kami melaporkan ini tidak ada otoritas terkait ya yang berjaga-jaga menjaga warga begitu ya, apabila nanti terjadi hujan yang cukup deras. Sampai saat ini mereka pun harus melakukan
penjagaan secara swadaya ataupun posko-posko bantuan di tempat kami melaporkan ini seringkali juga merupakan swadaya masyarakat begitu. Belum ada posko-posko terpusat di desa-desa yang terpencil ini, sehingga ini yang menjadi catatan kami selama melakukan peliputan di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara hingga Tapanuli Selatan sendiri. Jadi belum ada sebetulnya posko-posko terpusat yang besar yang dapat menampung bantuan dalam jumlah besar. Tadi juga sempat ada keluhan-keluhan dari masyarakat sendiri bahwa bantuan masih minim, kemudian perhatian pemerintah ini juga masih minim, sedangkan mereka juga masih terancam begitu ya oleh adanya banjir susulan, longsor susulan, dan inilah yang kemudian membuat masyarakat cukup kecewa. Bahkan kami yang melakukan peliputan saja merasa kaget begitu ya dengan kondisi parahnya begitu masifnya area terdampak yang ada di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, karena di bagian barat Sumatera Utara ini banyak sekali khususnya di daerah perbukitan yang banyak sekali masih desa terisolir, karena kami pun juga terbatas begitu ya untuk mengunjungi desa-desa terisolir karena medan yang cukup berat. Bahkan kami saat ini juga berada di sekitar 50 meter dari sekitar desa yang tertimbun yang ada di Kelurahan Aek Manis ini. Tentu kita berharap Freddy pemerintah ini bergerak cepat ya, karena untuk sisa-sisa longsoran ini juga belum dibersihkan maksimal. Bahkan air juga masih tinggi. Agar proses bantuan ataupun evakuasi ini dapat lebih masif lagi, karena mayoritas masyarakat sudah tidak tahu sampai kapan stok logistik yang mereka punya ini akan bertahan. Bahkan beberapa di antaranya ini mereka sudah mulai mengungsi ke rumah-rumah kerabat ataupun di kabupaten-kabupaten yang dirasa cukup aman dengan mungkin berjalan kaki atau nebeng begitu ya dengan kendaraan-kendaraan yang lewat. Inilah realita yang kami temui di lapangan, sehingga kami pun juga menyayangkan sebetulnya sikap pemerintah yang cenderung menyepelekan ya bencana yang terjadi di Sumatera ini. Setelah kami sampai, kami juga kaget dengan kondisi sebegitu parahnya luasan ataupun dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera ini. Jadi kita tentu berharap bersama-sama bahwa nantinya khususnya di Kelurahan Aek Manis khususnya di Kelurahan Aek Manis ini akan lebih masif lagi proses evakuasinya atau pembersihannya, karena di bagian bukit, karena ini konturnya perbukitan, masih banyak sekali rumah-rumah warga yang sebetulnya masih rawan longsor. Bahkan kami tadi juga melihat dari pantauan udara masih ada beberapa rumah, banyak mungkin ini yang kondisinya sudah miring ke arah, juga masih labil, dan cuaca juga masih cukup sering terjadi hujan yang cukup deras. Tentu kita masih melihat ya, memantau terus bagaimana nanti proses penanganan yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini, Freddy. Ya, Adi, dari pantauan Anda kami sudah mendapatkan poin-poin bahwa bantuan ini bersifat minim, belum ada yang masuk secara optimal karena posko pun juga belum terpusat terbuka untuk bisa menampung bantuan. Selain itu juga masih ada daerah terisolir, korban-korban masih belum bisa ditemukan hingga saat ini, dan pemerintah harusnya buka hati, buka mata untuk bisa melakukan tindakan lebih agar bantuan dan juga proses penanganan bencana ini bisa dilakukan secara optimal dan tidak ada korban lagi yang berjatuhan akibat kelaparan ataupun juga minimnya bantuan di sana. Terima kasih Adi Dwinanda atas bantuan informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan juga tim di sana.